Halo. Selamat pagi, ada surat penting ditujukan untuk tim CK7 Treasure Hunt. Segera saya antar ya, mohon ditunggu. Shalom adik-adik, kembali lagi di CK7 Treasure Hunt. Minggu ini kita akan menyusuri pusat kota dan semakin dekat deh dengan penelusuran harta karun kita. Nah, aku baru saja terima surat dari tim Treasure Hunt minggu lalu dan surat ini harus aku antarkan ke Ibu Wali Kota. Kebetulan Ibu Wali Kota akan mengadakan pidato kampanye. Tapi aku nggak mungkin dong mengantarkan surat penting ini dengan baju kayak gini. Oke adik-adik, kalian saksikan dulu ya berita pagi ini. Sementara aku beres-beres dulu. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Berikut akan saya sampaikan peraturan dalam beribadah online. 1. Adik-adik sudah harus mandi dan berpakaian rapi. 2. Tidak boleh sambil makan dan main selama beribadah. 3. Kita harus sungguh-sungguh dan semangat memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan dengan baik pesan Tuhan hari ini. Nah, pasti kalian sekarang sudah siap kan? Kalau gitu kita berdoa dulu yuk. Kita lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami akan memulai ibadah online kami. Tuhan pimpin dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan pimpin adik-adik supaya dapat mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Aku sangat bersemangat sekali mau ajak adik-adik menyusuri pusat kota ini. Nah, destinasi pertama kita ke teater seni termodern. Kita akan melihat praise and worship di kota ini. Yuk! Yuk adik-adik, sekarang kita mau sama-sama memuji Tuhan Yesus. Dengan penuh sukacita katakan, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh diranglah, oh diranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh diranglah. yuk semua tepuk tangannya. Kita mau nyanyi pujian ini sekali lagi. Yang semangat ya. Sama-sama katakan, dengar Dia panggil. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu.
Sekarang kita mau sama-sama menyembah Tuhan Yesus. Kita mau persiapkan hati serta pikiran kita masing-masing. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan lewat pujian ini. Mari sama-sama kita mau katakan dengan penuh sukacita dan kerendahan hati. Sama-sama kita katakan, ku bawa kepadamu.
Adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tadi kami sudah memuji, kami sudah menyembah Engkau Tuhan Yesus. Mari Engkau berkati setiap kami, urapi setiap kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, urapi kami Tuhan dengan Roh-Mu Tuhan. Kiranya firman yang akan disampaikan nanti Tuhan bisa menjadi kekuatan dan berkat bagi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik. Pas banget hari ini kakak mau jalan-jalan ke City. Kakak mau cuci mata ke pusat pertokoan. Supaya aku nggak kesasar, aku mau ikuti petunjuk jalan. Yuk. Amsal 14 ayat 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Sehingga orang terhindar dari jerat maut. Yuk kita ulang sekali lagi. Amsal 14 ayat 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Sehingga orang terhindar dari jerat maut. Yuk adik-adik, kita perkatakan firman Tuhan yang powerful ini supaya iman kita terus bertumbuh. Amin. Kakak mau lanjut belajar lagi. Nah, itu dia kantor wali kotanya. Permisi, apakah benar ini kantor Ibu Betty, calon wali kota yang akan berpidato pada kampanye hari ini? Iya, betul. Apakah ada titipan surat buat saya? Tolong taruh di atas meja ya. Terima kasih sudah mengantarkan tepat waktu. Oh iya, ini adalah petunjuk akhir di mana kamu bisa menemukan CK7 Treasure Hunt. Selamat ya, tim kalian sangat kompak dan sangat memberkati anak-anak seluruh dunia. Ya, ini Bu. Terima kasih atas pujiannya. Segala kemuliaan buat Tuhan. Shalom adik-adik. Wah, seru banget ya. Sebulan ini kita sedang mencari harta karun. Kira-kira harta karun apa sih yang akan kita dapat? Adik-adik penasaran kan? Adik-adik, kita lanjutkan lagi ya cerita tentang keluarga Lot. Minggu lalu sudah diceritakan kejadian yang membuat keluarga Lot melarikan diri ke Zoar, pergi ke pegunungan. Di pegunungan itu, Lot tinggal bersama kedua anak perempuannya di dalam goa. Sedangkan ibu mereka sudah menjadi tiang garam. Adik-adik, kita tonton ya video firman Tuhannya. Setelah peristiwa istri Lot menjadi tiang garam, Lot beserta kedua anaknya pergi ke pegunungan dan mereka menetap di sana. Karena ia tidak berani menetap di kota Zoar, maka mereka pun tinggal di sana di sebuah gua. Suatu ketika anak perempuan Lot yang tertua berkata kepada adiknya supaya mereka tidur dengan ayahnya. Karena di daerah mereka tidak ada lagi yang akan menghampiri mereka. Sehingga mereka dapat menyambung keturunan dari ayahnya.
dan kedua anak Lot berbuat tidak sopan terhadap ayahnya. Setelah kejadian itu, mengandunglah anak tertua dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia menamainya Moab. Dan ia adalah bapa orang Moab sampai sekarang. Anak yang muda melahirkan seorang anak laki-laki juga, dan diberi nama Ben-Ami. Dia adalah bapa orang Amon sampai sekarang. Ya adik-adik, cerita video tadi adalah cerita Lot dan kedua anak perempuannya menjadi contoh yang tidak benar dan bertentangan dengan Tuhan. Mengapa anak perempuan Lot bisa berbuat dosa? Karena sang kakak mengajak adiknya membuat rencana dosa. Mereka berencana untuk membuat Lot, ayah mereka, menjadi mabuk. Dan orang yang mabuk itu akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Karena mabuk itu menimbulkan hawa nafsu. Pikiran dan rencana mereka ini sangat berdosa di hadapan Tuhan. Karena setelah membuat ayah mereka mabuk, mereka berbuat hal-hal yang tidak sopan dengan ayah mereka. Hal ini dilarang oleh orang yang memiliki hubungan darah. Jelas sekali, kedua anak Lot ini tidak menjaga hidup dalam takut akan Tuhan. Yang mereka pakai hanyalah pikiran manusia yang penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Dari peristiwa yang mengerikan ini, lahirlah yang pertama Moab, keturunan nenek moyang Bani Moab. Yang kedua Ben-Ami, nenek moyang Bani Amon. Keturunan dari Lot ini berkembang menjadi dua bangsa yang menjadi penyembah berhala. Sangat berbeda sekali dengan keturunan Abraham. Keturunan Abraham akhirnya sampai kepada Yesus Kristus Sang Mesias. Adik-adik, kalian mendengar cerita tentang Tuhan Yesus dari Alkitab. Sebenarnya pelajaran yang penting buat kita, supaya kita menjaga hidup dalam takut akan Tuhan dan bersikap untuk selalu memilih apa yang benar dan menjauhkan diri dari perbuatan yang salah, jahat, atau apa yang disebut dengan dosa, supaya kita terhindar dari jerat maut yang mengakibatkan kebinasaan. 3 poin yang kakak rangkum buat kita belajar ya adik-adik. Yang pertama, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan menjaga hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Contohnya, firman Tuhan berkata, "Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat." Karena kita sayang sama Tuhan, kita memiliki kesadaran untuk mengambil waktu beribadah, berdoa, memuji, dan mendengarkan serta taat pada firman-Nya tanpa disuruh-suruh. Yang kedua, menjauhkan diri dari dosa. Adik-adik pasti bisa membedakan yang mana yang benar dan mana yang salah. Nah, jika kalian sudah tahu itu salah, ya jangan dilakukan ya adik-adik. Contoh nih adik-adik, jika kamu tahu hari Minggu kamu harus beribadah, maka lakukanlah itu adik-adik. Meskipun ada teman kamu yang mengajak, ayo main game, ayo kita pergi. Tapi kamu harus tahu bahwa itu tidak benar. Dan kamu bisa katakan, saya harus beribadah dulu kepada Tuhan sebagai rasa sayang saya kepada Tuhan. Kalau kalian lupa dan tidak taat kepada Tuhan, lebih taat kepada tawaran teman kalian, maka itu bisa membawa kalian kepada dosa adik-adik. Nah, yang ketiga, terhindar dari jerat maut.
Adik-adik, Tuhan itu memberikan perintah untuk kebaikan kita, supaya kita terhindar dari malapetaka atau jerat maut yang berbahaya buat kita. Contoh, Tuhan berkata, tubuhmu adalah bait Allah. Terus ada teman kamu nih yang membujuk untuk merokok, mencoba obat-obatan terlarang yang membuat kamu happy, atau melakukan hal-hal yang tidak benar seperti anak perempuan Lot itu. Adik-adik, jangan kalian coba-coba ya. Karena sekali kalian mencobanya akan membuat kalian kecanduan. Kalian akan sulit untuk berpikir normal karena racun-racun itu sudah masuk ke dalam tubuh. Dan akhirnya nanti bisa merusak kesehatan, dosa, dan menyebabkan kematian. Peristiwa yang dilakukan oleh kedua anak perempuan Lot ini menjadi suatu sejarah yang sangat hitam bagi anak cucu keturunan mereka. Ingat ya adik-adik, bahwa apa yang kita lakukan sekarang atau saat ini, hari demi hari, akan menjadi catatan sejarah kita dan akan berpengaruh kepada anak cucu kita nanti. Apa yang kita lakukan hari ini akan dicatat dan diceritakan sampai kepada anak cucu kita. Sejarah hidup kita adalah kenyataan, tidak dapat ditutupi dengan kebohongan. Jadi adik-adik, pilihlah hidup dalam takut akan Tuhan, supaya anak cucu keturunan kita adalah orang-orang yang perkasa di bumi. Adik-adik, ayo kita perkatakan power statement kita. Aku pilih hidup takut akan Tuhan setiap hari. Sekali lagi ya adik-adik. Aku pilih hidup takut akan Tuhan setiap hari. Adik-adik, ayo kita tutup dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, tolong kami Tuhan, untuk kami mencatat sejarah yang manis, yang indah di hadapan Tuhan, supaya kami menjadi cerita yang bagus untuk kami bisa diceritakan ke anak cucu kami nanti. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman hari ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dari petunjuk gulungan kertas, lokasinya ada di gereja tua. Nah, itu dia gereja tuanya. Nah, ini dia petunjuknya. Coba aku gali. Puji Tuhan, ternyata memang ini adalah harta karun yang paling berharga. Sudah berabad-abad kita membaca Alkitab dengan gadget, sampai-sampai kita lupa ada buku yang sangat berharga, namanya Alkitab. Tugas kita selanjutnya adalah membagikan berita baik ini ke seluruh anak-anak di dunia ini, karena waktu sudah semakin dekat. Aku akan menghubungi tim Treasure Hunt kalau aku sudah menemukannya dan siap melanjutkan tugas berikutnya. Kalian yang di rumah mau join kan? Shalom teman-teman, kini tiba saatnya Bible Quiz. Kita mulai dari kelompok pertama yaitu Toddler Little Blessing sampai SD kelas 1. Pertanyaan pertama, judul firman Tuhan hari ini adalah pilihlah takut akan A. Tuhan, B. Manusia.
Jawaban yang benar adalah A. Tuhan. Pertanyaan kedua. Sebagai anak Tuhan, hidup kita harus penuh dengan A. Roh Kudus, B. Roh jahat. Jawaban yang benar adalah A. Roh Kudus. Pertanyaan yang ketiga. Istri Lot telah menjadi A. Tiang api, B. Tiang garam. Jawaban yang benar adalah B. Tiang garam. Sekarang kita lanjut ke kelompok kedua, yaitu dari kelas 2 sampai kelas 6 SD. Pertanyaan yang pertama. Cerita tentang Lot dan keluarganya diambil dari kitab A. Kejadian 18, B. Kejadian 19, C. Kejadian 20. Jawaban yang benar adalah B. Kejadian 19. Pertanyaan yang kedua. Dua anak perempuan Lot membuat ayahnya menjadi A. Mabuk anggur, B. Mabuk garam, dan C. Mabuk minuman. Jawaban yang benar adalah A. Mabuk anggur. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Karena perbuatan kedua anak perempuannya yang tidak sopan kepada ayahnya, maka lahirlah A. Moab, B. Ben Ami, C. A dan B benar. Jawaban yang benar adalah C. A dan B benar. Lanjut ke pertanyaan keempat. Apa perbedaan keturunan Abraham dan keturunan Lot? A. Keturunan Abraham cantik dan pintar. B. Keturunan Lot sangat banyak dan diberkati. C. Keturunan Lot menjadi penyembah dewa. Jawaban yang benar adalah C. Keturunan Lot menjadi penyembah dewa. Lanjut ke pertanyaan yang kelima. Amsal 14 ayat 27 berkata, titik-titik adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. A. Takut akan manusia, B. Takut akan Tuhan, atau C. Takut akan Roh Kudus. Jawaban yang benar adalah B. Takut akan Tuhan. Wah, pasti kalian menjawab semua pertanyaannya dengan benar. Sampai jumpa minggu depan. Shalom, untuk adik-adik yang ingin bertemu dengan teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu, mari bergabung dalam acara Reconnected yang diadakan melalui aplikasi Zoom. Di sini kita akan membahas firman Tuhan yang ada di ibadah anak online secara bersama-sama, sehingga kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Acara ini akan diadakan setiap hari Minggu pukul 2 siang dan dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas Bahasa Indonesia dan Bahasa Mandarin. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar berikut ini. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Shalom teman-teman, ibadah hari ini sudah selesai. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini yang berjalan dengan baik. Tuhan, terima kasih sudah menyertai kami dari awal sampai akhir. Kiranya setiap firman Tuhan dapat dimengerti dan tertanam di hati kami. Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia supaya terbebas dari COVID-19 dan krisis ekonomi global. Kiranya Engkau akan melawat bangsa kami sehingga terjadi penuaian jiwa yang terbesar. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mau berdoa untuk Bapak
Presiden Bapak Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin. Berkatilah mereka dan keluarganya supaya mereka sehat selalu dan mereka bisa memimpin bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang lebih baik. Kami juga mau berdoa untuk Opa Niko dan Opa Yanto supaya mereka bisa memimpin gereja kita bisa menjadi lebih baik. Berikanlah mereka hikmat dan pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk tim medis yang setia melayani pasien agar cepat sembuh dan semoga tim medis tidak terpapar penyakit pasien yang dilayani ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman yang sedang sakit agar disembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari adik-adik kita angkat tangan kita akan terima berkat yang datang dari Tuhan Yesus. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Bersama manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali kedua menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.